Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini saya ingin belajar membuat file G-code dari AutoCAD. Namun banyak yang bertanya, gimana ya kalau kita desainnya bukan langsung dari AutoCAD tapi dari Corel dulu baru pindah ke AutoCAD, terus kemudian dilanjut dikerjakan di Mac 3. Oke. Jika banyak tutorial yang sudah mengulas terkait pembuatan file langsung dari AutoCAD, kita coba untuk membuat file dari Corel kemudian dilanjut ke AutoCAD. Langsung aja, ini sekaligus kita mau ngetes CNC nya Pak siapa ini, Pak I Tengah Wiranta. Kita desain tes CNC setengah tripleknya. Oke. Oke, kita buka file dulu. Di sini kita buat file entah gambar, entah desain apa, ornamen ataupun apa, yang penting dia vektor ya. Ini kita coba huruf aja, kita tulis nama Wiranta. Oke. Kebutuhannya kita sesuaikan hurufnya. Kalau kita ini butuh huruf ketinggian 5 cm ya kita tulis dengan huruf 5 cm. Sebentar, ini satuannya saya bikin mili. Oke, berarti dia cuma 6 mili ketinggiannya. Ini saya kunci dulu untuk apa ini, gambar gembok, sehingga ketika kita merubah ketinggian huruf maka panjang atau lebarnya juga ikut berubah secara otomatis. Ini 50 mili berarti 5 cm ya. Enter. Oh sorry, belum dirubah gemboknya, belum diklik ya, sampai nyala. Setelah nyala baru kita rubah 50 mili. Enter. Nah seperti ini nanti kurang lebihnya tulisannya. Kayaknya kurang tebal, kita cari huruf yang agak tebal biar enak dilihat. Oke, mentah. Setelah ini kita hilangkan warna di dalam ini, kita hilangkan pakai nggak kelihatannya, saya geser ke kanan sedikit untuk merubah menjadi vektor. Ini vektor itu garis ya, jadi tulisan berupa garis atau gambar berupa garis atau desain apapun berupa garis. Oke, di sini ada ini apa, nggak nampak tulisannya, default gambarnya itu, default warna ini kita hilangkan. Kemudian line-nya saja yang kita hidupkan. Di bawah ini ada gambar pen, ini line-nya kita hidupkan otomatis saja pakai hairline untuk ketebalannya, ketebalan garis maksudnya. Oke, nah sekarang jadi garis. Setelah ini kita save as atau save, kita kasih nama Wiranta. Oh ternyata udah banyak ini nama Wiranta di sini. Untuk CDR, untuk save tipe filenya kita save dalam bentuk DXF ya. Ingat DXF biasanya di bawah, kalau belum pernah dipakai DXF ada di sini ya, DXF. Setelah itu kita save. Karena sudah ada nama Wiranta di dalam, kita replace saja. Nah, yang tidak kalah penting di sini wajib milimeter untuk skalanya. Jadi bukan inci, bukan milis. Di sini ada milis, ada milimeter. Biasanya orang-orang keliru menggunakan satuan milis sehingga nanti ukurannya berbeda. Sekarang kita pakai milimeter. Oke, pastikan yang sini kurva, yang sini hitam sebagai contoh ini. Oke, sudah selesai desain di Corel. Sebenarnya simpel banget ya kalau sudah mengerti. Kalau belum mengerti ya tetap kita coba-cobalah. Kemudian kita buka AutoCAD. Nah, di sini kebetulan di PC saya ada AutoCAD 2008, tapi di 2011 atau 2018 ya sama saja sebenarnya, cuma untuk tombol-tombolnya itu tempatnya berbeda-beda gitu, tempatnya. Oke, nanti bisa dicari-cari disesuaikan dengan AutoCAD versi yang Anda punya. Kita buka file yang sudah kita buat dari apa tadi, dari Corel. Kita buka, klik. Filenya tadi berupa DXF, karena di sini bisa open PDF, bisa
DXF, DWG bisa, atau file-file apa JPG semuanya bisa, bitmap bisa. Ini kita pakai DXF ya. Kita cari tadi kita nyimpannya di mana, CNC Wiranta ini ya. Oke, nah langsung kita disuguhkan area kerja atau apa kayu yang mau kita ukir atau grafir atau cutting berapa ukurannya. Kalau saya 1 meter berarti 1000 mili. Oke, panjangnya juga 1 meter berarti 1000 mili. Karena ini kita pakai satuan mili, ini wajib mili ya. Kalau resolusi bisa maksimal aja. Oke, kita bisa melihat mana nih tulisannya, kok nggak nampak. Oh belum, ini di oke dulu. Nah ini tulisan yang mau kita ukir, kita maksimalkan. Ini kita pindah aja dulu tulisan, karena titik zero pada AdCam itu di sebelah kiri bawah sini, pojok sini ya. Ini zeronya, kita pindah aja biar nggak terlalu jauh zeronya. Nah, kita zoom biar agak nampak. Kok nggak bisa ya. Nah ini. Oke, kita pindah sampai mendekati zero. Oke, terlalu ke sinilah, cukup. Oke, kita perhatikan kalau sudah kita selesaikan impor tulisannya. Kemudian ini ada 3 tab yang paling bawah ini. Yang pertama project, itu project yang kita punya. Asisten ini untuk menggambar-gambar ya, keperluan menggambar, mengedit dan lain sebagainya. Kemudian toolpad ini untuk memilih toolpad atau mau dikerjakan menggunakan sistem mesin apa. Ada router, ada ini V-bit, ada drilling atau pengeboran, terus ada 3 dimensi, 2 dimensi dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ini ada laser juga. Kemudian kita edit dulu, perlu diedit enggak ini? Oh sudah, enggak perlu. Langsung aja kita ke toolpad. Ini mau bukan dipotong ya. Kalau potong berarti kita pilihnya yang profil. Tapi kalau kita mau grafir kita pilihnya yang ini, area clearance apa ini. Oke, kita klik. Step depth itu start depth itu adalah awal kali mata pisau. Ini ibaratnya mata pisau, ini media, ini mau memulainya dari mana perhitungannya. Biasanya kita pakai yang 0, jadi dia titik zero itu dipakai untuk awalan. Oke, ini 0 aja. Finish depth itu finish kedalaman ya. Jadi kalau dia mau kedalaman 2 mili ya kasih aja 2 mili ya, gitu. 2, oke. Kemudian yang ini settingannya ini Z sama apa ini, home position. Kalau yang 5 ini dia posisi ketika mengerjakan huruf W, selesai mau pindah ke I, dia kan naik dulu tuh mata routernya, sehingga ketika pindah mata routernya nggak patah mengenai material. Jadi safety lah, untuk jarak safety amannya. Untuk save 1 ini dia ketika mau memulai pekerjaan, biasanya kalau kayu sih langsung 0 nggak masalah ya, langsung dia langsung ini media, terus ini mata pisau langsung dia muter di sini nggak apa-apa. Tapi kalau batu atau besi dia lebih baik kasih titik aman, dia 1 mili di atas material ini dia sudah mulai pergerakan pelan atau pergerakan penyayatan kayak gitu. Oke, 1 mili. Kemudian ADD untuk tool kita menggunakan 6 mili tipe cross atau tipe lurus, berarti ini. Nah kalau teman-teman mau ngedit bisa di sini, kecepatan dan lain sebagainya di edit. Nah yang perlu diperhatikan kalau habis nginstal setcam pertama kali, pasti di sini satuannya ini milimeter per second. Ini sering kali teman-teman keliru, tidak diperhatikan. Jadi ini milimeter per menit kita pilih dulu. Ini biasanya umumnya kalau baru install AdCam itu biasanya ini yang kelupaan teman. Untuk diameter ini adalah diameter tool, karena diameter tool yang saya gunakan 6 mili, maka di sini 6 mili. Kemudian step down itu pergerakan mata router itu turun 1 step. Jadi ketika kita mau motong material dengan ketebalan katakan 10 cm
10 mili, katakan 10 mili. Terus step downnya ini mau dibikin berapa? Kalau kita tergantung, kalau kita mau motongnya langsung penuh, berarti step down ini harus lebih dari 10 cm. Tapi kalau kita mau motong 2 kali kerja, kita potong 5 mili dulu. Sorry ya, saya tadi salah sebut itu mili. Jadi kalau ketebalannya ini 10 mili, terus kita mau motong 5 mili dulu, kemudian setelah selesai sampai sini masuk lagi 5 mili baru motong finish. Nah, itu berarti step down-nya harus dibagi 2. Jadi dari ketebalan ini dibagi 2. Jadi dia masuk dulu, masuk pertama, satu step pertama itu 5 mili, kemudian step kedua 5 mili lagi, itu sudah penuh, jadinya 10 mili. Nah, karena ini kita cuma butuh grafir 2 mili, maka yang ini kan tadi kita finishnya 2 mili, jadi kita step downnya ini langsung aja 2 mili nggak apa-apa, karena 2 mili kan nggak terlalu dalam ya, jadi ringan. Kemudian step over ini biasanya terisi otomatis, dia mengkalkulasi mata pisau ini ketika dia lari ke depan, motong ke depan, terus mau pindah di sebelah kirinya, menggrafir sebelah kirinya, ini perpindahan ke kiri ini berapa makannya pisau ini, apa 100% langsung makan semua, apa seberapa. Ini biasanya dikalkulasi sendiri. Nah, di sini ada 40% atau 2,4. Jadi kalau ketebalan diameter mata pisau yang saya pakai ini 6 mili, dia cuma masuk sebelah kiri, setelah maju mau balik ke belakang itu masuk ke kiri, makan material lagi itu sekitar 2,4 mili baru jalan. Jadi nggak penuh. Itu biar halus hasilnya. Untuk spindle RPM ini, karena produk Karunia Sejahtera tidak menggunakan digital tapi menggunakan sistem VR atau variable resistor, menggunakan dimer untuk mengatur kecepatan kecepatan motor spindle, maka kita nggak perlu mengisi ini, kita abaikan saja. Nanti kita nyetelnya bisa lewat potenso yang ada di interface box-nya itu bagian depan. Ini sekalian tak sorot. Inilah, ini interface on off, ini interface untuk mengatur kecepatan spindle. Ini USB yang ke arah laptop. Oke. Sorry, tripodnya agak gerak-gerak pisan. Tuh kan, jadi miring. Nah, lumayan lah, yang penting kelihatannya. Oke, lanjut. Untuk fat rate ini adalah kecepatan sayat. Jadi ketika motor itu grafir, CNC menggrafir itu kecepatannya berapa, di sini tentukan. Kalau ini dinilainya kan ini 1000 nih. Kalau misalkan butuh agak cepat lagi ya dinaikkan di atasnya, mungkin 1500 atau 2000. Kalau mau lebih pelan di bawahnya. Biasanya kalau medianya lebih keras dia harusnya lebih pelan. Untuk kayu jati, kayu ulin biasanya cuma kecepatan 300, 400 kayak gitu. Tergantung mata pisau juga sih, tajamnya seberapa. Kemudian plung rate itu kecepatan mata spindle ini untuk turun. Jadi kalau fat rate ini kecepatan kerja XY, sumbu X sama Y. Kalau plung rate ini kecepatan kerja untuk sumbu Z. Dari atas turun, naik turun, ini kecepatannya berapa? Biasanya untuk Z ini diisi 1/10 dari fat rate. Jadi kalau fat rate-nya 1000, biasanya plung rate ini lebih pelan, dia sekitar 100, 1/10-nya 1000 berarti 100. Cuma karena material yang saya pakai kan empuk ini, MDF ini, jadi saya isi 300 saja nggak apa-apa, biar agak cepat. Kemudian di OK, setelah selesai edit, kemudian seleksi. Oke, kita lanjut. Setelah kita memilih tool, mengisi parameternya akan keluar di sini, bisa kita perhatikan di sini ya. Kemudian yang bawah ini adalah pengaturan pergerakan. Dia bisa sistem raster, set kanan kiri untuk majunya agak pelan aja majunya. Jadi yang lebih aktif itu di sumbu X-nya, cek kanan kiri gitu, atau offset. Yang ini pergerakan melingkar-lingkar, jadi mengikuti alur muter lah, mengikuti alurnya huruf ini nantinya. Oke, lanjut, nanti bisa dicoba-coba sendiri, tinggal nyoba aja. Untuk material ketebalannya setup di sini. Saya pakai 5 mili ya, ini diisi 5 mili. Terus centangan ini harus di atas, ini pastikan 0 biar nggak ada offset. Oke. Setelah oke, kemudian kita tinggal ngasih nama. Filenya dikasih nama apa?
Wiranta, kita kasih Wiranta. Kemudian kita kalkulasi di sini. Apakah ada miss di sini nanti? Apakah ada miss? Apa tidak? Kalau tidak berarti bisa langsung kita eksekusi, bisa dibuat file G-code. Tapi kalau ada miss harus kita perhatikan missnya di bagian mana. Oke. Sebelum di ini biasanya kita blok dulu ya. Jangan lupa karena dia nanti nggak tahu yang mau dikerjakan mana. Nah, kalau sudah berwarna gini baru di no. Ada peringatan ini. Ini kalau nggak sukses berarti ada peringatan. Peringatannya kita baca aja. Saya nggak pintar bahasa Inggris, cuma pura-pura tahu itu aja. All the selected vector overlap. Nah, berarti ini untuk vektornya ini masih ada yang miss. Kita zoom, kita perhatikan mana yang miss. Diseret nggak bisa ini. Kita zoom. Nah, ini kelihatan nih. Antara R sama A kan ini saling tumpang tindih ini. Meskipun sekecil ini dia nggak mau nih, R-nya numpang ke huruf A ya. Ini nampak kan persilangan kaki A dari ke arah kanan, kaki R dari arah kiri. Kalau dia saling tumpang tindih gini, sistemnya membaca meskipun ini kecil loh ya. Ini kan nggak kelihatan tadi, nggak nampak ini skala. Loh, segini loh nggak nampak. Tapi ini ternyata terbaca dia overlap, labnya keluar masuk ke lab yang lainnya. Nah ini kita tinggal kita blok. Kita geser ke kanan sedikit aja biar nggak saling tumpang tindih. Oke, selesai. Kemudian kita ulangi lagi, kita blok. Ini bloknya keseluruhan ya. Oke, setelah nyala semua baru kita no. Nah, sudah mau kan? Nah, ini kita zoom lagi biar nampak. Di setiap huruf ini kan ada guratan atau garis warna coklat. Ini adalah line yang akan dilewati oleh mata router nanti. Nah, kita perhatikan saja satu persatu. Ada bagian yang miss nggak dilewati apa enggak? Kalau ada yang tidak dilewati berarti nanti nggak akan tereksekusi. Perlu kita perhatikan. Itu mungkin gambarnya kurang besar atau toolkitnya terlalu besar sehingga nggak bisa masuk. Nah, ini kan masih dilewati meskipun cuma satu kali lewat. Oke, semuanya saya rasa udah ini ya, sudah nggak ada miss. Kalau sudah seperti ini kita close nggak apa-apa. Ini toolkit sudah jadi ya, ini toolkitnya yang baru aja kita bikin. Kita mau simulasi bisa atau langsung kita buat file G-code juga bisa. Kalau mau simulasi kita di sini. Bagian kiri bawah ada tulisan simulate all toolpath. Klik. Kita oke, simulasi toolpath. Nah, itu simulasinya. Coba ya simulasinya, nggak kelihatan sama mata kita. Oke. Nah, itu jadinya nggak begitu nampak, memang cuma grafir, nggak getting. Oke, kita langsung bikin file G-code-nya aja lah. Di menu atas, tab atas ini toolpath, kemudian save mana ya? Save toolpath as. Nah, kalau kita cuma bikin satu tool, ini nanti munculnya juga satu. Tapi kalau kita bikin banyak, nanti munculnya banyak. Tinggal kita geser ke kanan. Kemudian di sini kita pastikan Mac3 untuk tipe file outputnya kita pakai G-code file Mac3 G-code TAP. Itu di mana ya? Di sini loh, G-code milimeter. Nah, ini yang ekstensinya TAP. Ekstensinya TAP. Ya, ini wajib. Oke, kemudian kita save, kita kasih nama Wiranta. Oh, memang sudah ada nama Wiranta di sini. Nah, ini tinggal kita save replace karena sudah ada nama. Kalau nggak ada nama yang kembar maka nggak perlu. Oke, setelah ini kita tutup. Setelah kita tutup artinya kita sudah punya file G-code ya, tinggal kita nyalakan Mac3-nya. Nah, ini bagian yang terpenting. Ketika kita mau menyalakan Mac3, pastikan kabel USB, ini saya perjauh dulu. Kabel USB dari laptop ini sudah tersambung ke modul ini, modul CNC. Nah, ini kalau nggak nyambung nanti dia nggak akan detect. Oke, kita buka Mac3-nya. Mac3 kemana kamu? Mac3 mil ya, Mac3 mil. Oke, saya perdekat lagi biar nampak.
Mag3mil, ayo mana Mag3mil? Oh, di bawah. Oke, Mag3mil sudah terbuka. Sekali lagi, setiap kali saya bikin tutorial saya jelaskan mulai start awalnya. Reset ini fungsinya sebagai kunci kontaknya. Ibaratnya kalau kita naik sepeda motor, ini kunci kontaknya. Jadi semua tombol tidak akan bisa bekerja tanpa resetnya, kita reset sampai nyala. Jadi kalau masih blinking gini, kita tombol kanan kiri, si CNC nggak akan gerak. Nah, nggak nampak ini kalau gini. Nah, ini meskipun kita tombol kanan kiri di keyboard ini ya, kita tombol kanan kiri di keyboardnya. Ini tombol kanan kiri ini nggak gerak. Tapi kalau sudah reset, ini tombol kanan kiri dia gerak. Oh, ininya belum dinyalakan, sorry. Nah, ini tombol kanan kiri dia gerak kan. Itu harus reset, itu penting. Biasanya orang-orang, "Loh Mas, kok CNC nya nggak bisa gerak?" Ternyata masalahnya sepele, resetnya belum dinyalakan, belum diaktifkan kayak gitu. Oke, nampak. Kemudian bagian yang terpenting, cara memasukkan file G-code tersebut lewat mana? Lewat sini, load G-code. Kemudian kita cari filenya tadi, ini kalau biasanya nggak keluar, berarti ekstensinya ini harus disesuaikan. Kalau Wiranta yang kita bikin terakhir itu tadi kan TAP ya, berarti kita harus TAP. Jadi kalau kita keliru NC, maka dia nggak nampak. Jadi ekstensinya ini harus sesuai, harus TAP, dia nampak. Setelah nampak kita keluarkan, dan ini tulisannya udah di sini. Tinggal kita rect toolpad gini, display mode rect toolpad. Oh sorry, sininya pantesan jauh banget, dizerokan aja dulu. Nah, ini udah nampak ya. Nanti yang mau kita grafir adalah ini. Oke, selanjutnya kita mencari titik zero di bagian CNC-nya. Kita gerakkan saja sampai toolpad itu, sampai toolnya itu sesuai keinginan kita. Saya mau kan kalau Mag3 itu zeronya bisa sesuai selera kita tuh. Ini kurang turun. Kalau turun itu pakai pick down, kalau naik pakai pick up, kanan kiri pakai tanda panah itu kanan kiri. Ini pastikan, sorry gerak terus saya. Ini pastikan mata pisau router ini udah menempel di bagian kayu, atas kayu pas. Nah, karena pergerakan kita sangat cepat sehingga terkadang kita kebablasan ya. Untuk mengantisipasi itu kita bisa menurunkan kecepatan dari pergerakan motor stepper itu. Caranya seperti ini. Lihat lagi ke arah ini. Itu karena kecepatan kita terlalu tinggi sehingga kita mencari zeronya sulit. Ini di sebelah kiri dari PC ini kan ada tombol tab nih, tombol TAB. Ini kita pencet untuk memunculkan mode MPG mode ini. Nah, ini kan 70%. Jadi dia tadi pergerakannya 70%. Ini kita turunkan menjadi 10% agar setelah diisi 10% enter, kemudian kita lihat pergerakannya akan lebih smooth. Nah, kita lihat ya mata pisaunya itu. Tuh, naiknya pelan, turunnya pelan sehingga kita menentukan titik zero itu bisa sesuai. Oke. Iya, sudah cukup tuh kayaknya. Oke, karena saya megang kamera nggak bisa memastikan di sananya. Oke, kalau sudah sesuai, untuk menghilangkan ini jangan lupa kembalikan lagi ke 100% atau kecepatan awal tadi. Kemudian tap lagi, tombol tap di keyboard untuk menghilangkan. Nah, setelah CNC-nya sudah zero, yang di mesin CNC-nya udah zero, sekarang ganti Mag3-nya kita zerokan. Jadi dia harus dizerokan dulu biar memulai awalnya dari titik koordinat seperti itu. Oke, setelah ini baru kita apply, kita kerjakan menggunakan tombol start, cycle start ini ya. Itu untuk memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim, bekerja. Kita atur kecepatan motornya pakai ini sepindu, kita percepat maksimal, coba mikir. Oh iya, sekalian saya infokan, kalau mau merubah, misalkan dikira kok kurang cepat atau terlalu cepat, kita masih bisa merubah
kecepatan dari sisi sini. Ini kalau turun, ya, yang pro ini adalah kecepatan CNC, pergerakan CNC saat ini. Sedangkan frame rate adalah kecepatan yang kita masukkan dari file G-code-nya tadi. Jadi kecepatan CNC ini masih bisa kita rubah naik atau turun. Misalkan kita turunkan nih jadi 300, maka pergerakannya akan pelan sekali seperti itu. Oke, pelan. Sekarang kita naikkan di 1500 coba. Oke, naik terus 1500. Oke. Oke, 1400. Nah, 1400 kecepatannya seperti itu, sangat agresif ya. Ini kecepatan 1400. Untuk hasil yang lebih bagus, kecepatannya jangan terlalu tinggi. Biar halus. Oke, saya naikkan aja kameranya dulu. Ini kebetulan bengkel lagi kosong hari Minggu ya. Jadi teman-teman libur, ini saya ngetes sendirian. Ini media yang kita gunakan tipe kayu MDF yang nggak terlalu bagus juga sih, kayunya cuma kayu kiloan, mana kena lembab lagi ini. Oke, tinggal huruf A saja sudah selesai. Kalau font atau gambar semuanya bisa sesuai selera desainnya. Kalau CNC mah cuma semacam printer aja ya, dia cuma ngerjakan aja apa yang bisa kita desain. Oke, sudah selesai. Oke, dia mati sendiri ya kalau sudah selesai. Kita pindah dulu. Oke, untuk tulisannya ini tinggal apalah di finishing pakai sikat atau pakai amplas atau pakai kuas, terserah kita mau di finishingnya. Oke, Wiranta sudah nampak ya tulisannya. Oke, saya rasa untuk video pagi ini sudah cukup. Nanti akan saya sambung dengan video-video tutorial yang lainnya. Tentu saja yang simpel-simpel aja, karena saya juga masih belajar. Toh kalau dikasih yang sulit-sulit nanti teman-teman malah bingung. Jadi yang dasar aja nanti dikembangkan sendiri. Oke, siap. Dari saya Hari Wibowo, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.